kali ini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi komunikasi kelompok dan organisasi, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, apa sih pengertian kelompok? Kelompok merupakan sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling berbagi maksud dan tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Komunikasi kelompok. Menurut Wiranto, komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang dilakukan secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Lalu, mengapa sih orang bergabung dalam kelompok? Alasannya ada 3. Yang pertama yaitu daya tarik antar anggota kelompok, baik itu secara fisik, sikap, maupun sosial. Yang kedua, daya tarik kegiatan dan tujuan. Lalu yang ketiga yaitu daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu, baik itu pribadi, sosial, keuntungan ekonomi, maupun pekerjaan. Jenis-jenis kelompok. Yang pertama yaitu kelompok berorientasi tugas. Dalam kelompok berorientasi tugas ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu kelompok duplikasi kegiatan, yang mana setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Lalu yang kedua yaitu kelompok ban berjalan. Di sini setiap anggota kelompok melakukan pekerjaan yang berbeda. 2. Kelompok berorientasi pribadi dan sosial. Kelompok ini bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar anggota kelompok. Ada 3 macam jaringan komunikasi kelompok, yaitu lingkaran, bintang, dan jaringan penuh. Komunikasi organisasi. Menurut De Vito, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu informatif, memberikan dan menerima informasi. Lalu yang kedua yaitu regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu persuasif. Dalam fungsi persuasif ini, banyak pimpinan yang lebih suka mempersuasi karyawannya daripada memberikan perintah. Lalu yang terakhir yaitu integratif. Dalam fungsi integratif, suatu organisasi akan berusaha untuk menyatukan karyawan agar nantinya dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif ini bisa melalui newsletter, buletin, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke aliran komunikasi organisasi. Aliran komunikasi organisasi ada 3, yaitu ke atas, ke bawah, dan lateral. Maksud dari ke atas yaitu seorang karyawan memberikan saran kepada atasannya. Lalu ke bawah yaitu suatu atasan memberikan perintah ke bawahannya. Dan lateral yaitu setara. Teori organisasi. Teori organisasi memiliki 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan klasik. Dalam pendekatan ini, komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Lalu yang kedua, pendekatan hubungan antar manusia. Yang ketiga, pendekatan kultural. Dalam pendekatan ini, suatu organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai dan tujuan yang sama. Nah, itu tadi penjelasan sedikit materi tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini berkembang. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah!